Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, saya Randy Bagus Pratama dengan NIM akhir 265. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis perbandingan antara kasus K3 di Indonesia dan di Australia. Baik, langsung saja kita bahas. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis kasus kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 di Indonesia dan Australia. Yang pertama yaitu pendahuluan. Kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 merupakan bagian penting dalam manajemen sumber daya manusia yang bertujuan untuk melindungi tenaga kerja dari risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Penerapan K3 yang baik mampu menciptakan lingkungan kerja yang aman, meningkatkan produktivitas, serta meminimalkan kerugian bagi perusahaan. Oleh karena itu, analisis kasus K3 di Indonesia dan Australia dilakukan untuk melihat perbedaan proses penanganan serta kebijakan keselamatan kerja yang diterapkan. Kasus K3 di Indonesia. Salah satu kasus K3 di Indonesia terjadi pada industri smelter PT Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP, di mana terjadi kebakaran dan ledakan tungku produksi. Kecelakaan kerja ini menyebabkan korban luka berat hingga meninggal dunia. Tingginya resiko kerja di sektor smelter yang melibatkan mesin berat dan suhu ekstrim menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan standar operasional prosedur keselamatan kerja serta pengawasan K3 di lingkungan industri. Penanganan di Indonesia. Penanganan kecelakaan kerja di Indonesia dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama yaitu investigasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan instansi terkait untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Lalu penghentian sementara aktivitas produksi pada area berisiko serta pemberian sanksi administratif pada perusahaan. Selain itu, perusahaan diwajibkan melakukan evaluasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK3. Yang kedua, memperbaiki standar operasional prosedur atau SOP. Yang ketiga, menyediakan alat pelindung diri atau APD yang sesuai. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan sosialisasi dan pelatihan K3 bagi pekerja. Namun, penanganan tersebut masih cenderung dilakukan setelah kecelakaan terjadi. Dan di sini ada kasus K3 di Australia. Salah satu kasus K3 di Australia terjadi pada sektor konstruksi di proyek infrastruktur Sydney, New South Wales. Kecelakaan kerja tersebut berupa pekerja yang terjatuh dari ketinggian saat melakukan pekerjaan struktur bangunan. Insiden ini disebabkan oleh tidak optimalnya penggunaan alat pelindung diri serta kurangnya pengamanan area kerja pada ketinggian. Kasus tersebut menunjukkan bahwa meskipun Australia memiliki standar keselamatan kerja yang ketat, kelalaian terhadap prosedur K3 di lokasi proyek masih dapat menyebabkan kecelakaan serius. Penanganan di Australia. Penanganan kecelakaan kerja tersebut dilakukan oleh Lembaga Work Health and Safety atau WHS New South Wales melalui investigasi mendalam di lokasi kejadian. Tindakan yang dilakukan meliputi penghentian sementara aktivitas proyek, selanjutnya pemeriksaan sistem pengamanan kerja di ketinggian, serta evaluasi kepatuhan perusahaan terhadap regulasi keselamatan. Perusahaan juga diwajibkan memberikan pelatihan ulang keselamatan kerja. Yang kedua, memperbaiki sistem perlindungan jatuh. Yang ketiga, melakukan audit keselamatan secara berkala. Dan yang terakhir, melibatkan pekerja dalam program K3. Selain itu, sanksi berupa denda diberlakukan sebagai bentuk penegakan hukum atas pelanggaran keselamatan kerja. Jadi di sini perbandingan dan rekomendasi kebijakan K3. Berdasarkan perbandingan kasus K3 di Indonesia dan Australia tadi, dapat dilihat bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan dalam penerapan K3 yang konsisten, khususnya pada sektor industri berisiko tingkat tinggi seperti smelter. Penanganan kecelakaan kerja di Indonesia cenderung dilakukan setelah insiden terjadi, melalui investigasi dan pemberian sanksi administratif. Sebaliknya,
Australia, khususnya pada proyek konstruksi di Sydney, New South Wales, menunjukkan pendekatan ketiga yang lebih preventif dengan pengawasan ketat, audit keselamatan rutin, serta penegakan hukum yang tegas melalui lembaga Work Health and Safety atau WHS tadi. Oleh karena itu, Indonesia perlu meningkatkan pengawasan lapangan, memperkuat kepatuhan terhadap SMK 3, serta menanamkan budaya keselamatan kerja yang berorientasi pada pencegahan kecelakaan dengan menjadikan praktik K3 di Australia sebagai acuan perbaikan kebijakan. Terima kasih. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada kata yang kurang tertata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.